Selamat ingkang arupi kesehatan, kesempatan dan keislaman. Lagu rumiyin kita panjatkan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi sholawat salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat lan sedaya pendherek ingkang tansah satu mawadhatul syafaatipun wonten ing yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing majelis ingkang mulia menika saderengipun kita purwakan kajian subuh ingkang samangke badhe dipun salinan panjenenganipun Ustaz Haristo Hari Rahman. Wonten ing majelis taklim utawi majelis ingkang mulia menika gegandingan wonten ing wekdal punika tansih kalebet bulan Syawal. Wonten ing mriki kula atas nami pribadi saha takmir Masjid Adikro Keperwigan langkung rumiyin ngaturaken sugeng riyadi 1200 rupiah, ngaturaken sedaya lepat ingkang kasenada boten kasenada lahir tumusing batos atas nami pribadi saha sedaya takmir Masjid Adikro nyuwun lumunturing samudra pangasan. Kanthi kairing doa mugi-mugi kala wingi kita anggenipun nindakaken ibadah siang dipun tampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kita tasih anggadhahi panyuwunan utawi doa mugi-mugi kita tasih dipun panggihaken kaliyan bulan Ramadan ingkang kaji dateng. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, semoga kajian takdil kajian wonten ing inggih punika enggal kita purwakani lan kita dherekaken kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng ingkang kita hormati panjenenganipun Ustaz Haristo Hari Mekdai kita sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah kembali setelah libur puasa dan juga Idul Fitri. Masih dalam suasana Idul Fitri
Syawal maksudnya jemaah, masih dalam suasana Syawal, kalau tidak lupa mengucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat orang-orang soleh dulu. Mereka berjabat tangan dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kalian semuanya selama bulan Ramadan, dan Allah menggolongkan kita menjadi minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, orang yang beruntung insyaallah. Kalau di tradisi Nusantara di Indonesia jemaah niku wonten halal bihalal. Niki sebenarnya maksudnya baik, karena Ramadan itu melebur dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah. Sedangkan halal bihalal tujuannya disempurnakan, melebur dosa sesama manusia. Adat niki tidak termasuk bagian daripada ibadah di dalamnya, karena cuma namung adat kebiasaan. Asalkan adat tidak mengajarkan kepada hal ibadah, karena itu muamalah, hanya muamalah saja, dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang lain, serta disepakati tidak hanya satu orang, dua orang, berapa orang, tapi seluruhnya, maka adat ini bisa dijadikan sebagai hukum, boleh. Tetapi yang salah atau kelirunya, nek njaluk sepuro nunggu bulan Syawal, nah, itu keliru jamaah. Nek salah langsung jaluk sepuro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah saya kalau memiliki salah mohon dimaafkan, khilaf atau salah Bapak Ibu semuanya. Adapun jamaah insya Allah sudah jauh hari kita maafkan. Hadis nomor 16, hadis nomor 16 masih tentang bab toharoh. Modern tohari ini. An Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, Ibnu Abbas, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu saat pernah melewati bi qabraini, dua kuburan, tik 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 tik, tapi di sini tidak ada tik tik tiknya, tak tambahi dewe. Nabi niku melampah melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi beliau bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, la yu'adzabani, sungguh keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diazab karena hal yang besar. Jadi masalah sepele menika diazab. Kalau jamaah, dari mana Rasulullah mengetahui dua kuburan ini diazab? Dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Tapi sekarang karena mirip ingin jamaah dikatakan sebagai wali, tapi wali tidak memiliki ciri-ciri wali, karena sholatnya juga 5 waktu nih peletas itu jarang kelihatan. Jadi ini sholatnya di Mekah, tapi banyak yang dia itu buat punya karomah. Oh, ini kuburannya mengatakan seperti ini, penghuninya mengucapkan salam bagi kalian, atau kuburan ini sedang baru didatangi malaikat Jibril. Itu mesti aliran sempalan. Niku mesti aliran sempalan, karena banyak yang sekarang seperti itu, ngaku-ngaku memiliki karomah dan sebagainya, padahal amaliyahnya dari sisi ibadah, akhlaknya juga jauh. Sholatnya nggak pernah ketok ning masjid. Jadi ini sholatnya ning
Mekah dan sebagainya. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, ia tidak menutup atau menjadikan penghalang dari air kencing. Maknanya Bapak Ibu, la yastatiru ini bisa diartikan sebagai la yaj'alu sutrah, dia tidak menjadikan penghalang. Taqiyuhu, yang penghalang ini menghalanginya dari kecipratan. Atau kalau kecipratan buat apa-apa, tapi jangan sampai orang itu la yastabri'u, tidak menjaga kencingnya. Kecipratan dibersihkan. Tapi kebanyakan niki bapak-bapak napa ibu-ibu nek nguyuh niku tur tenggalan. Halo? Bapak-bapak, kalau jujur nih Pak, yang biasanya nguyuh tur tenggalan bapak-bapak, karena ibu-ibu susah. Bapak-bapak terutama yang profesinya tenggalan itu dicepit mawon langsung tur. Nah, khawatirnya jemaah sekalian mungkin dicokot kalau ulo. Kalau nguyuh ini semak malah abuh. Yang seperti ini harus dijaga terhadap air kencing, karena diantara sebab masalah sepele gara-gara nguyuh itu sepele apa berat? Sepele. Membersihkan kencing itu mudah atau susah? Mudah, tidak susah. Seandainya dia tidak mendapatkan air, ya cukup baginya untuk dibersihkan dengan batu sampai kering, tapi batunya aja grogal, bahaya, mungkin iso siset, luka dan lain sebagainya ya. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, melakukan namimah, adu domba. Jadi wedhus niku didu ditabrake, mboten adu domba niku mboten ngoten. Dia ngadu-ngadu menceritakan A dengan B berbeda dengan maksud untuk adu domba, atau diceritakan sama, menceritakannya sama, dia adu domba, menceritakan sama, tujuannya supaya A dengan B niki mboten akur. Padahal di dalam Islam termasuk bohong yang dibolehkan adalah bohong untuk mendamaikan saudara. Itu boleh Bapak Ibu. Ada 3 bohong yang dibolehkan. Yang pertama, bohongnya suami kepada istri. Tapi bohongnya suami kepada istri ini untuk meromantiskan, bukan untuk demenan Bapak Ibu. Ini demenan nggak boleh, karena ini hal yang haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau pernah beberapa bohong, tapi maksudnya baik. Misalkan Bapak Ibu, Ibu nyugoi kopi nopo teh, kopi ini enak banget, jarine Bapak, enak banget, nggak ada yang lebih dari kopi ini, yang lebih enak dari kopi ini nggak ada. Terus ternyata setelah diicipi Ibu gaber, ternyata salah, boten gula tapi garam. Masya Allah Pak, ternyata sampai segitunya toh engkau mencintai aku, itu karena menjaga perasaan istrinya. Nah, itu boleh diantara. Yang kedua, bohong di dalam peperangan, boleh untuk strategi perang. Contohnya kaum muslimin itu pasukannya rambutnya banyak putih, tapi disemir, tapi semirnya buatan ireng, semirnya agak merah sedikit, kemerahan. Wah, gaul pasukannya kaum muslimin, itu boleh. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan saudara, itu boleh. Menceritakan kepada A dan B beda, Pak Mukidi dan Pak Wakidi, menceritakan pada yang lain aja, saya khawatir sama namanya Pak. Yanto dan Mulyono aja. Yanto sama Mulyono ini nggak akur, bahkan selama 5 tahun nggak bertegur sapa.
Terus si apa? Pak Ijo dia mengatakan kepada Yanto, Mas Yanto, sebenarnya Mas Mulyono itu sudah lama ingin makan-makan sama kamu, makan-makan, traktir seperti dulu. Terus bilang kepada Mas Mulyono, Mas Mulyono, sebenarnya Mas Yanto ini sudah lama ingin akur bersama kamu, makan-makan bareng, sudah lama, tidak seperti dulu. Padahal nggak dikatakan sama sekali oleh kedua belah pihak, dan ini dibolehkan. Termasuk bohong untuk menyelamatkan nyawa orang ditolerir, bolehkan di dalam Islam dalam hal ini. Tapi ini berbeda, dia malah mengadu domba antara si fulan dengan fulan yang lain. Dia adu domba, maka ini dosa besar. Di antara dosa besar adalah adu domba. Fa'akhadha jaridah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengambil pelepah kurma rotbatan yang masih basah, fasyaqqaha nisfaini, beliau membelah pelepah kurma itu menjadi dua, cetek, kemudian ditancapkan. Nancapkannya bagian mana? Dalam hadis yang sahih, beliau menancapkan wa mawdi'ul ghurzi kana bi izarati ra'si, di bagian kepala, menancapkan di bagian kepala, cet ngoten. Fa ghurza fi kulli qabrin wahidatan, beliau menancapkan di setiap kuburan satu-satu. Sehingga dari yang dilakukan Nabi, ada kebiasaan dari saudara kita jamaah untuk napa niku nabur bunga dan mengiciri, napa niku mengiciri menanduri, menanam di atas kuburan itu pohon. Alasannya biar pohonnya itu basah, kemudian mendapatkan keringanan kalau mayitnya itu terjadi apa-apa di kuburannya. Enggak ada yang gowo kembang nopo niku? Teng mriki kembang nopo, Pak? Kenongo atau nopo? Nenggen kula kembang bore. Kembang nopo, Pak? Bore, Pak. Kembang bore. Niku ditaruh di atasnya, kasih kendi. Malah kendine niku digrojoke ben mayite ngombe. Oh, alhamdulillah. Kira-kira nek mayite jawab alhamdulillah melayu niku. Melayu wong disiram, ono ini Pak, siram, terus ditelesi kuburane, terus dikasih kembang goreng di atasnya. Nah, alasannya, dalilnya ini yang nanti saya jelaskan lebih detail lagi jamaah. Faqalu, maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa panjenengan melakukan ini? Kenapa ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda menjawab, la'allahu yukhaffifu anha ma lam yaybasa, semoga pelepah kurma ini bisa meringankan keduanya, malam yaybasa, selama belum kering. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam ini bagusnya jamaah semuanya sahih. Semuanya sahih karena riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sangat direkomendasikan bagi penuntut ilmu, dia harus mempelajari kitab Umdatul Ahkam ini. Karena ringkas, kemudian juga menghimpun pokok-pokok hukum-hukum di dalam Islam. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa di antara sebab seseorang itu diazab adalah gara-gara kencing para santri. Makanya jangan meremehkan kencing, nguyuh ora cewek atau nguyuh nyiprat-nyiprat setelahnya. Dan ini masalah yang sebenarnya sepele. Bukan masalah yang besar, mudah untuk dibersihkan, disucikan. Tapi karena menganggap remeh, terkena azab ini.
Kemudian yang kedua, namimah. Namimah ini sebenarnya menghindarinya gampang atau susah? Halo? Lesu kabeh gitu. Gampang atau susah? Adu domba itu menghindarinya gampang atau susah? Gampang, tidak susah. Sopo sing ngomong susah menghindari adu domba? Ngadung coba. Cukup jangan menceritakan yang mengadu domba. Ceritakan hal-hal yang baik. Insya Allah rukun terus. Menghindari adu domba itu gampang. Dan orang ini melakukannya supaya si A dan si B ini tidak akur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Dan hadis ini juga kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat penyayang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan fa'akhbara ashabahu bidzalik. Beliau mengabarkan kepada sahabatnya yang demikian itu, tahdziran li ummatihi, sebagai peringatan untuk umatnya, wa takhwifan, dan memberikan rasa takut, karena penghuni dua kuburan ini yu'adzibu kullu minhuma bidzanbin yasir. Mereka itu diazab dengan dosa yang remeh sebenarnya, ditinggalkan itu gampang, tapi gara-gara masalah sepele diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengambil pelepah kurma karena kecintaan beliau, mahabbah beliau, dan juga kelembutan beliau kepada umatnya. Namimah ini sebab orang itu terlibat permusuhan, percecokan, bahkan bisa peperangan, sakit, karena dia menceritakan hal yang tidak benar. Ini biasanya atas bisikan setan, bisiki cerita no secara benar. Nah, termasuk juga Bapak Ibu dosa besar yang lain yang terkadang tidak terasa kalau wis kumpul antara sesama ngerumpi ibu-ibu dengan bapak-bapak. Dosa apa niku? Riba, rasan. Niki sing sering bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak ya padha wae terkadang. Bapak-bapak, riba itu dosa besar. Tapi banyak orang yang terkadang nggak terasa, ngoten. Bagaimana kafarat riba? Wonten kafarati dalam hadis Nabi mengatakan kafaratul irtiyab. Kafarat riba itu adalah engkau memintakan ampun kepada orang yang diribai kepada Allah. Itu bisa melebur dosa. Jadi sesuatu yang mudah sebenarnya. Kalau sudah ghibah orang, engkau nggak perlu minta maaf langsung, nggak perlu. Karena kalau minta maaf kepada orang yang diribai akan terjadi fitnah nanti. Kenapa fitnah? Karena orang itu nggak ngerti menjadi ngerti. Gini mboten? Malah repot mangke. Nabi memberikan petunjuk, cukup bagi orang itu memintakan ampun kepada Allah untuknya. Tapi kalau orang itu sudah ngerti, cukup tidak memintakan ampun kepada Allah? Tidak, harus minta maaf. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sing kathah niku banyak orang yang ibadah, cukup ya Allah ampunai tumini, satini, tumiji dan sebagainya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa ghibah niku. Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini jamaah yang dirahmati Allah, para ulama itu berselisih pendapat. Berselisih pendapat dalam hal apa? Ikhtalafal ulama'u fi wad'il jaridati 'alal qabri, tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Fadhahaba ba'duhum, sebagian ulama itu mengatakan ila istihbabi wad'il jaridati 'alal qabri, dianjurkan meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Li'annahum ja'alu hadzal fi'l,
Karena mereka alasannya mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasyri'an aman, sebagai perintah yang umum. Kalau Nabi melakukannya, berarti umatnya juga melakukan. Alasannya seperti itu, jemaah. Nabi melakukan meskipun cuma sekali. Nabi itu melakukan, ya cuma ini jemaah. Tapi Nabi melakukan sekali, beliau itu harus kita lakukan tidak? Harus kita lakukan tidak? Halo? Halo? Kalau seandainya beliau melakukan hanya sekali, berarti itu sunnah buatan. Sekarang jenengan ikut sunnah, belum saya jelaskan setelahnya. Pendapat yang mana yang kuat? Ya berarti itu sunnah meskipun cuma sekali. Apakah beliau sedekah itu setiap waktu? Setiap menit sedekah boten? Halo? Boten. Tapi sedekah ada enggak? Sedekah sehari, sedekah sekali. Apakah ketika beliau sedekah sebulan berapa kali? Niku tetap sunnah boten? Sunnah, tetap sunnah. Meskipun melakukannya cuma sekali, itu juga perintah. Makanya sebagian ulama itu memahami kita harus melakukannya juga. Wal illatu, dan alasannya inda haula'i mafhumah. Alasannya yang dilakukan mereka yang meletakkan sesuatu di kuburan itu bisa dipahami. Apa? Wahiyya annal jaridata tusabbihu inda sahibil qabri. Karena pelepah kurma yang diletakkan atau sesuatu yang semisalnya itu bisa bertasbih bagi penghuni kuburnya madamat rutubah, selama pelepah kurma atau sejenisnya masih basah. Fala'allahu yanaluhu min hadha tasbihi ma yunawwiruhu alaihi qabrahu. Semoga ia mendapatkan tasbih sinar, mendapatkan tasbihnya, yang tasbih ini menyinari kuburannya. Itu alasannya jemaah. Di netes ini bisa dipahami, netes basah ini bertasbih. Dengan bertasbihnya tanaman di atasnya yang masih basah ini bisa menyinari kuburannya. Kalau begitu digerojok pakai tangki jemaah. Dan orang kering tasbih terus. Tapi pendapat yang pertama ini dibantah oleh golongan yang kedua. Sebagian ulama yang lain mengatakan ila adami masyru'iyyati dzalik, yang demikian itu tidak disyariatkan. Loh, Nabi kan melakukan, kok tidak disyariatkan? Kenapa? Alasannya li'annahu syuri'a ibadah, karena yang demikian itu termasuk ibadah karena berkenaan dengan syafaat. Mangke jemaah, walaysa fi syar'i ma yathbituhu, dan di dalam syariat tidak ada yang menetapkannya kecuali Nabi melakukan cuma satu, kuburan niku mawon. Kalau tangklet Nabi melewati kuburan selama beliau hidup sekali atau banyak? Halo? Banyak, enggak hanya sekali niku mawon. Kata beliau melewati kuburan itu tidak hanya kuburan niku mawon, beliau beberapa kali. Bahkan kebiasaan beliau niku pada hari tertentu ziarah ke Baqi. Dan beliau tidak ada satupun meletakkan pelepah kurma di atasnya. Mboten enten. Kecuali cuma satu mawon ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kemudian dijelaskan setelahnya, amma hadhihi faqadiyatuhu ainun. Adapun perkara ini secara kasat mata hikmatuha majhulah. Hikmahnya itu majhul. Majhul itu tidak bisa dilogikakan, nggak bisa dipahami. Apa maksudnya diletakkan pelepah kurma di atas kuburan? Ini sesuatu yang di luar logika. Gini apa mboten? Halo? Apa hubungannya?
Walidzalik lam yaf'alha an-nabiyyu ma'a ghairi sahabi hadainil qabrain. Karenanya yang kedua Bapak Ibu, karena alasannya majhul tidak bisa dipahami, maka Nabi itu tidak melakukannya selain dua kuburan ini. Padahal beliau melewati kuburan itu banyak, nggak hanya sekali. Dan begitu juga yang ketiga, para sahabat yang melihatnya itu banyak atau tidak? Banyak. Tapi para sahabat ini melakukan atau tidak? Tidak melakukan. Padahal sahabat itu tahu Nabi itu melakukannya. Tapi sahabat tidak ada yang melakukan kecuali satu sahabat saja yang menirunya. Namanya Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb ini berpesan ketika mau meninggal jamaah, nanti kalau saya mati, dia wasiat, tancapkan di atas kuburan saya pelepah kurma yang basah. Sahabat yang lain nggak ada, yang jumlahnya ribuan, mboten enten sing koyo ngoten. Maka perbuatan Buraidah ini murni pemikirannya sendiri, bukan konsensus atau kesepakatan dari sahabat niku. Yang keempat, alasan bantahannya. Kalau alasannya itu tasbih, kalau alasannya tasbih yang masih basah, kalau tangklet yang bertasbih itu yang basah saja atau yang kering? Basah dan kering. Jadi nggak tepat kalau alasannya yang basah ini bertasbih, nggak tepat. Karena semuanya itu bertasbih kepada Allah, baik yang basah maupun yang kering. Apa dalilnya? Banyak di Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 44 juz 15 posisi sebelah kiri baris tengah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbihnya. Jadi semuanya tasbih. Batu sing kering ya tasbih, daun yang kering ya tasbih. Ayat yang seperti ini banyak. Bapak Ibu sering baca sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sering ngomong boten teng Quran. Sering wonten surat As-Saff wonten sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Wonten surat Al-Hasyr sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Wonten surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi malikil quddusil azizul hakim. Kata, tapi banyak kaum muslimin yang nggak paham maknanya niku nopo. Sing paham maknanya niki Bapak Ibu, orang yang tahu tafsirnya dan orang yang sudah melakukannya prakteknya. Contohnya seperti ada profesor di Amerika itu masuk Islam gara-gara neliti daun dengan alat namanya osiloskop. Diamati daun itu, dimasukkan ke layar, dikecilkan, dipelankan, di slow motion, tulisannya Allah, Allah, Allah. Bingung, jenenge Profesor William Brown. Beliau membawa penelitiannya di Universitas Amerika, nggak ada yang bisa jawab. Dibawa di Perancis, nggak ada yang bisa jawab. Terakhir dibawa di Inggris. Ada profesor dari India, jenenge Tuan Takur, boten Tuan Takur, tak gawe dewe. Biasanya India Takur atau Vijay dan sebagainya. Nah, ini profesor dari India itu mengatakan yang beragama Islam biasa aja kali, bahasanya tiang kota gede, biasa aja kali. Tapi profesor ini kemudian ngasih tahu Al-Quran itu sudah ada semuanya, dia masuk Islam. Nah, sebenarnya kalau alasan yang basah ini yang bertasbih ini yang basah tidak tepat, karena yang kering juga tasbih. Yang kelima, ini alasannya, yang dilakukan oleh Nabi ini termasuk syafaat atas izin Allah. Syafaat itu atas izin
Allah. Dan ini termasuk hal yang gaib. Sekarang kalau tanggat, kalau lan panjenengan ngertos napa mboten bahwa kuburan ini diazab. Orang ngerti kecuali dikasih wahyu atau dikasih Pak Wahyu, Bu Wahyu niku jamaah, dikasih ilham atau Bapak Ibu lewat mimpi dan sebagainya. Allah yang ngasih tahu. Enggak ada. Yang seperti ini biasanya digawe-gawe, dibuat. Maka dari mana engkau mengetahui kuburan ini diazab? Ini juga husnudzon niku. Karo dulure, kok niku diazab iki. Sudah diazab dikai kembang bore. Maka yang kuat sebenarnya adalah pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu tidak perlu sebenarnya meletakkan kembang bore atau pelepah kurma di atasnya. 5 alasannya tadi. 5 alasannya ini kenapa? Mungkin deleng pencatatan. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, lau faradna annal hikmata ma'qulah. Kalau alasannya itu rasional, wahiyya tasbihul jaridatir rabbi, yaitu tasbihnya pelepah yang basah, fanaqul, maka kita katakan tukhtassu bimithli hadhil hal allati hasalat an-nabiyyu. Yang berlaku, yang dijadikan adalah penjelasan dari Nabi inda hadhil qabraini, dari 2 kuburan. Penjelasan dari Nabi apa? Yaitu al-kashfu, tersingkapnya lahu bagi beliau min azabihima, dari diazabnya keduanya. Ya jelas ini masalah gaib, syafaat. Dari mana engkau bisa tahu bahwa kedua kuburan ini diazab? Karena ini masalah gaib, Nabi dikasih tahu, baru beliau menancapkan 2 kuburan. Dan ini bukan hal yang harus dilakukan di setiap kuburan dalam hal ini. Sehingga dari masalah ini Bapak Ibu berkembang menjadi lebih pesat. Bagaimana hukumnya orang yang masih hidup mengirimkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, mengamalkan atau melakukan transfer pahala. Ini dari sini berkembang permasalahan, apakah orang yang masih hidup itu bisa mengirimkan pahala, atau pahala orang yang masih hidup itu bisa sampai kepada orang yang mati. Karena alasannya ini, perbuatan yang masih hidup itu bermanfaat ternyata kepada orang yang mati. Besok saya jelaskan. Kalau semuanya saya jelaskan, dowo, dan makanannya keburu dingin. Ada yang ditanyakan? Jemaah? Besok saya jelaskan tentang transfer pahala. Transfer pahala, yasinan dikirimkan, tahlilan dikirimkan, terus berapa menit? Sedekah, terus puasa, sholat dan sebagainya. Apakah semuanya bisa dikirimkan kepada orang yang mati? Ini untuk dasar kita berpijak Bapak Ibu, agar kita mengetahui mawon mana yang kuat dalam pendapat itu. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumapat wonten ing kados Masjid Abisro atau ing
saged jumlahipun kalih atus 18.000 rupiah. Jazakumullah khairan saja, jazakumullah khairan katsiran. Para bapak, para ibu, mugi kula panjenengan sampeyan kagungan kesehatan sehingga saged pinanggih malih wonten ing kajian subuh Jumat pagi wonten ing Jumat ingkang pariyatem. Pemilih Pak Akid wonten tambahan keuntungan niki kelamian Jadinya ibu-ibu sampun menyempurnakan jalan sarapan. Semoga ditolerankan kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Moga kita mengasihi kanthi doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang-kirang pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.